Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Perancis malah kesasar, menyasar ke hutan jumpalah kerang. Perkenalkan, nama saya Ashar dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Awalan, hayya naskurullah azza wa jalla li'anna bi'inayatihi wa birahmatihi nastati'ul ana an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat hidayahnya serta karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita masih dapat melakukan kegiatan rutinitas kita pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Agung Damasyakti SPIDA selaku Rektor Umrah, yang saya hormati dekan-dekan dosen-dosen Umrah, yang saya hormati Bang Raka Permana selaku Ketua Ukmi Bahul Ulum Umrah, yang saya hormati Dewan Hakim beserta jajarannya, dan yang paling saya sayangi seluruh mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, maksud dan tujuan saya dalam bentuk virtual ini adalah untuk menyampaikan sedikit ceramah singkat dengan judul Menjadi Generasi Qur'ani di Masa Pandemi dengan Berpegang Teguh kepada Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara soal generasi Qur'ani adalah generasi yang berpedoman kepada Al-Quran, meyakini kebenaran Al-Quran dengan membacanya, menghafalnya, memahaminya, serta mengamalkannya dalam aspek kehidupan sehari-hari. Karena jatuh bangunnya umat Islam pada saat sekarang dilihat dari jauh dan dekatnya generasi Qur'ani dengan Al-Quran tersebut. Hadirin yang saya hormati, pengasuh LPD Al-Bahjat Cirebon Buya Yahya dalam kajian daring yang diadakan Universitas Islam Indonesia pada 26 Juli lalu, beliau berkata, generasi yang mengenal Al-Quran maka kesuksesan akan mudah diraihnya. Sebaliknya, jika generasi tersebut jauh dari Al-Quran, maka kesuksesan akan susah diraihnya. Dengan kata lain, kesuksesan di sini adalah kesuksesan dunia akhirat, teman-teman sekalian. Jadi, di masa pandemi seperti sekarang, tidaklah menjadi sebab dan akibat generasi Qur'ani tidak melakukan ibadah dengan ciri-ciri yang dimilikinya. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa wabah tidak hanya hadir seperti sekarang, melainkan sudah ada sejak zaman Nabi dulu. Maka kita sebagai generasi Qur'ani harus menjadi contoh dan tauladan dengan berikhtiar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Untuk apa? Untuk membatasi perkembangbiakan corona ini, teman-teman. Kita harus yakin nih bahwa yang mendatangkan penyakit Allah, maka yang akan menghilangkan juga Allah Subhanahu wa taala. Masalah musibah, penyakit itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya banggakan, generasi Qur'ani adalah generasi yang selamat. Mengapa? Karena saya di sini ada memaparkan beberapa ciri generasi Qur'ani. Di antaranya beriman kepada hal gaib. Di sini termasuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan iman itu, generasi Qur'ani akan melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Contohnya sholat. Mengapa kita tidak mau sholat? Apa alasan kita tidak mau sholat? Apa karena kita ganteng atau gagah? Atau karena kita kaya atau miskin? Atau karena kita memiliki pangkat? Tidak, teman-teman sekalian. Bicara soal gagah atau ganteng, Allah menciptakan 100 kegagahan di dunia ini. 65 itu untuk Nabi Yusuf sendiri. 34 dibagi-bagi kepada nabi yang lain. 1 itu untuk kita, umat pada saat zaman sekarang. 1 saja, itu sudah gantengnya luar biasa, teman-teman. Siapa contohnya? Cristiano Ronaldo, David Beckham, Neymar Jr. Tak usahlah jauh-jauh kita ambil produk dari luar negeri. Di dalam negeri sendiri, udah ada yang gantengnya luar biasa. Siapa contohnya? Roma Irama, Aliando, Joe Taslim, Iko Uwais, Masya Allah. Gantengnya sudah luar biasa, teman-teman. Nabi Yusuf alaihissalam, kegantengan dan ketampanannya sudah sangat dikagum-kagumkan. Tetapi beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa lagi alasan kita tidak mau sholat, teman-teman? Ustaz, saya kaya Ustaz. Jadi ngapain lagi saya sholat? Berbicara soal kaya,
Ada yang bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mau tahu apa kekayaannya? Seluruh perkara rumahnya itu terbuat dari emas. Apa kalau kita sekarang kaya? Paling giginya yang dikasih emas kan? Apalagi alasan kita tidak mau sholat. Ustaz, saya miskin Ustaz, jadi ngapain saya sholat? Berbicara soal miskin, Nabi Isa alaihissalam, kemiskinannya, beliau hanya memiliki satu buah helai pakaian dan satu buah sisir. Tetapi beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita miskin, tidak mau sholat. Di rumah HP ada 5, mobil Mercedes. Itu katanya miskin. Masya Allah. Free wifi lagi di rumahnya. Masya Allah. Apalagi alasan kita tidak mau sholat, teman-teman? Ustaz, saya sakit Ustaz, jadi saya tidak bisa sholat. Berbicara soal sakit, ada kala sakit Nabi Ayub alaihissalam, seluruh tubuhnya dimakan ulat, teman-teman. Sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jangan sampai hati dan lidahku dimakan sama ulat. Jika hati dan lidahku dimakan ulat, siapa lagi yang akan menyebut namamu? Begitu Nabi Ayub. Kita sekarang sakit, tidak mau sholat. Sakit gigi, rematik, sakit pinggang, tidak mau sholat. Tidak ada alasan lagi kita tidak mau sholat. Berbicara soal pangkat, Ustaz, saya memiliki pangkat yang tinggi, jadi saya ngapain lagi sholat? Berbicara soal pangkat, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin di beberapa negara, di beberapa daerah. Tetapi beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang itu disebut sebagai jenderal, beliau adalah pemimpin yang sudah diakui oleh para ahli. Apalagi alasan kita tidak mau sholat? Sholatlah, teman-teman. Sholat merupakan tiang agama. Kalau kita tidak sholat, amalan lain tidak ada gunanya. Seperti lagu Openg. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang. Awal-awal Januari, Februari 2019, pandemi masuk ke Indonesia. Corona atau COVID-19 ini masuk ke Indonesia. Itu masjid ditutup. Itu bukan menjadi penghambat kita untuk sholat. Kita bisa sholat di rumah. Jadi tidak ada lagi alasan kita tidak mau sholat. Berikut ciri generasi Qur'ani adalah bersedekah. Sebagaimana dicantumkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 263 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulan ma'rufin wa maghfiratun khairun sadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyul halim. Artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Bersedekahlah, teman-teman, karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan keutamaan sedekah. Jangan kita pelit-pelit. Rata-rata orang Indonesia pelit-pelit. Mau lihat contohnya? Kalau hari Jumat nih, ada kota infak lewat, lajunya bukan main. Sekali berhenti, belum 500 rupiah. Mau masuk surga 500 rupiah. Kita buang air besar saja habis 2.000 rupiah. Saya pernah tuh di terminal, mau buang air besar 2.000, 1.500. Mau buang air besar 1.500. Pas saya mau bayar, nggak ada kembalian 500. Jadi saya bilang, bagaimana dengan kembalian saya 500, Pak? Udah, kencing aja lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi, sebagai generasi Qur'ani yang seperti saya bilang tadi, seharusnya kita menjadi contoh dan tauladan, teman-teman. Saya pernah tuh baca sebuah artikel yang bunyinya, "What are the land? Those who practice what they know." Siapa mereka yang pantas disebut alim atau berilmu? Yaitu mereka yang mampu mempraktekkan apa yang mereka ketahui. Mungkin ini saja ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya menutup, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Belanda, pulang ke kampung membawa oleh-oleh. Walau wabah corona masih melanda, bukan faktor penghambat untuk terus beribadah dan beramal soleh. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf
Karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Jika ada kata-kata yang menyakitkan teman-teman, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.